surah Al-Bayyinah ayat 7 dan 8. Bapak Ibu jemaah tarawih yang dirahmati Allah, tiada dan kata yang dapat kita ucapkan melainkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan rahmat, nikmat serta hidayahnya kepada kita semua, hingga pada malam yang ke-26 ini kita masih bisa hadir di musala Darul yang kita cinta ini dan rangka untuk berbudi kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap semoga semua rangkaian ibadah yang kita lakukan khususnya di bulan Ramadan ini diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala yang diberikan dananya. Amin ya rabbal alamin. Salam dan salam kepada Nabi kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu, ibarat berjalan Bapak Ibu, telah sampai di tujuan. Pada malam hari ini, malam ke-26, sampai tugas kamu menyampaikan tausiah. Menyampaikan tausiah ini bukan berarti mengajar atau memberikan ilmu, hanya sekedar untuk mengingat-ingatkan kembali, karena sifat manusia itu kelupaan. Lupa di kanan, tak kalau di jagoan. Bapak Ibu yang Allah SWT, sebagai itu daripada tausiah kita pada malam ini yaitu orang-orang yang dirindukan oleh surga Aden. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Kemudian Allah SWT juga 7 tingkat surga dan juga 7 tingkat neraka. Surga itu ada surga Aden, surga Firdaus yang tertinggi. Nah, pada kesempatan ini kita bicarakan tentang surga Aden. Sebagaimana telah kita baca surah Al-Bayyinah tadi, bahwasanya ada 5 syarat untuk bisa kita masuk ke dalam surga tersebut. Yang pertama yaitu beriman kepada Allah dan Rasul. Kemudian yang kedua beramal soleh. Yang ketiga mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, kita masuk pada poin yang pertama yaitu beriman. Kata-kata iman itu sudah sering kita dengar dan kita ucapkan. Namun sangat sedikit sekali dari kita memahami apa itu iman. Sehingga iman kita itu pada setiap harinya tidak ada peningkatan, hanya jalan di tempat. Dan akibat daripada itu, ibadah yang kita lakukan juga tidak meningkat, baik itu segi kualitasnya, apalagi kuantitasnya. Akhirnya apa? Dalam segi jumlah, apalagi mutunya. Maka pada saat ini iman merupakan syarat utama untuk bisa masuk dalam surga Aden. Iman yang bagaimana? Yaitu iman yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu iman? Yaitu yakin yang sempurna. Nah, yakin yang sempurna ini adalah merupakan suatu hal yang sangat penting. Nah, apa itu iman? Kalimat iman adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita bersaksi tiada yang hak yang disembah kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala, dan kita yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat tersebut tidak hanya diucapkan di lisan kita saja, tetapi bagaimana kalimat itu sehingga ketika telah dibenarkan dalam hati tampak dalam amalan. Ini amalan yang sempurna. Artinya apa?
hablum minallahnya juga baik hablum minannasnya. Ini iman yang sempurna. Bapak Ibu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, itu dikatakan bahwasanya belum sempurna iman seseorang sebelum ada 3 hal di dalam dirinya. Yang pertama yaitu mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Yang kedua mencintai saudara muslimnya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Yang ketiga, benci kepada maksiat sebagaimana dia benci dimasukkan ke dalam api neraka. Selanjutnya juga di sini dikatakan bahwasanya belumlah seseorang itu dikatakan beriman, kata Nabi, sebelum dia mencintai diriku, kata Nabi, melebihi cintanya kepada orang tuanya, anak-anaknya, bahkan semua kaum muslimin. Artinya apa? Iman yang sempurna itu adalah iman yang betul-betul mendahulukan Allah dan Rasul di atas segala-galanya. Nah, ketika berbenturan perintah Allah dengan perintah makhluk Allah, maka perintah Allah didahulukan. Seketika misalnya kita sibuk-sibuk bekerja, saat itu suara azan dari mana? Nah, mana yang kita dahulukan? Ketika kita mampu meninggalkan segala aktivitas di dunia ini, lalu kita menuju sirah Allah SWT, ini pertanda imannya sempurna. Namun ketika masih melalaikan, berarti belum sempurna, kecuali pekerjaan tersebut membahayakan bagi lingkungan sekitar kalau kita tinggalkan. Itu pokoknya. Poin pertama adalah yaitu orang yang sempurna imannya kepada Allah SWT, maka insya Allah nanti dia akan masuk ke dalam surga Aden. Poin yang kedua yaitu amal saleh. Amal saleh akan merupakan jalan bisa seseorang masuk dalam surga Aden. Kenapa? Karena amal saleh merupakan bentuk dari iman seseorang. Seseorang mengatakan beriman, tetapi dia tidak beramal, maka dia dikatakan fasik, bukan beriman. Maka orang-orang yang tidak salat pada hari ini, orang itu adalah walaupun KTP-nya Islam, tapi namanya fasik. Nah, lama-lama fasik ini akan semakin bertambah kepada munafik, musyrik, akhirnya kafir. Maka kata Nabi, pagi-pagi seseorang itu beriman, siang bisa jadi kafir, sore beriman, malamnya kafir lagi. Seperti itu terus. Maka kata Nabi, sudah ketika sahabat sedang duduk bersama sahabat, waktu itu Rasulullah datang, sahabat tersebut sedang ketawa-ketawa dalam satu majelis, banyak lalainya daripada seriusnya. Maka Nabi bersabda, jadidu imanakum. Lalu sahabat bertanya, kaifa najidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Lalu kata Nabi, akshiru qawlu la ilaha illallah. Perbanyaklah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat ini yang sering kita dibaca-baca oleh para ulama terdahulu. Ketika habis sholat maghrib baca ayat subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sekarang itu jarang kita baca. Kenapa? Karena kesibukan dunia. Rasanya waktu kita terhabis oleh kalimat tersebut. Padahal enggak. Kalimat itu mangkana akhir kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang mampu di akhir hayat mengucapkan kalimat la ilaha illallah, kata Nabi, maka dia pasti masuk surga. Walaupun awalnya dulu dia karena banyak dosanya dibakar, tapi akibatnya masuk surga juga. Itu bedanya kita dengan orang-orang kafir. Orang-orang kafir kita abadi di surga, walaupun awalnya dalam neraka. Lama-lama nanti kita masuk surga juga. Namun satu hal yang perlu kita ingat bahwasanya
Sehari di akhirat itu adalah 1000 tahun ukuran hidup di dunia ini. Maka 1000 tahun kita disiksa, sehari saja di akhirat 1000 tahun namanya kita disiksa. Coba kita bayangkan. Sehingga dikatakan dalam surah Sajdah bahwasanya ketika seseorang dimasukkan ke dalam neraka itu, maka dia berusaha keluar dari neraka tersebut. Sehingga pada waktu itu malaikat penjaga neraka, malaikat Malik, menghantamkan lagi ke dalam neraka dengan kakinya. Sehingga dahulu kata malaikat, tidak ada datang kepadamu berita pada hari ini, benar telah datang, akan tetapi sami'na wa ata'na, kami dengar tapi tidak kami taati. Lain dengan halnya dengan kita orang yang beriman, sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taati. Nah, orang-orang yang taat pada hari ini adalah orang-orang itu, orang-orang yang beriman pada Allah dan Rasul, yang bentuk imannya itu diaplikasikan dalam amal soleh, baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan manusia. Selanjutnya poin yang ketiga, untuk bisa masuk dalam surga adil tersebut adalah ridho, ya, mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara kita bisa dapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu saja dengan mentaati segala perintah Allah, menghentikan segala Allah. Nah, setiap amal yang kita lakukan, kenapa dan untuk apa? Kenapa dan untuk apa? Kenapa kita sholat? Dan untuk apa kita sholat? Kenapa kita puasa? Dan untuk apa kita puasa? Kenapa kita bekerja? Untuk apa kita bekerja? Jadi setiap amalan yang kita buat harus kita mengetahui kenapa dan untuk apa. Kalau tidak seperti itu, pekerjaan itu tidak ada nilai. Bahkan pekerjaan itu tidak memiliki makna yang baik untuk diri kita maupun orang lain. Nah, kenapa kita sholat? Karena sholat adalah perintah Allah SWT. Untuk apa sholat kita sholat? Yaitu untuk mengabdi kepada Allah. Karena memang kita diciptakan adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Az-Zariyat ayat 26. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Nah, untuk ibadah. Maka ketika ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala telah kita dapatkan, maka insya Allah surga adil juga bisa kita raih. Namun sebelum ridho itu belum kita dapatkan, maka surga adil sulit dapat kita raih. Bapak Ibu, selanjutnya setelah kita mendapatkan ridho dari Allah, dan kita juga ridho dengan takdir Allah. Allah tidak akan ridho dengan kita kalau kita tidak ridho dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika meniupkan ruh di jasad bayi saat ibu mengandung 4 bulan 10 hari, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhanmu? Qalu bala syahidna, benar engkau Tuhan kami. Maka ditiupkan roh itu, maka bergerak bayi tadi, maka di saat itu dititik oleh Allah, ditetapkan baginya ajal, rezekinya, dan jodohnya. Nah, rezeki, jodoh, dan ajal sudah ditentukan Allah SWT. Susah senangnya seorang sudah takdirnya Allah SWT. Kita hanya bisa berbuat, berusaha, namun Allah yang menentukan. Nah, ketika kita berusaha lalu usaha kita tidak menghasilkan yang maksimal, sehingga kita mengeluh dari itu, bertanda kita tidak ridho dengan takdir Allah. Nah, namun ketika kita berusaha maksimal lalu berdoa, akhirnya kita bertawakal kepada Allah, hasilnya kita serahkan kepada Allah, banyak sedikitnya kita ridho, kita tidak mengumpat dalam kehidupan, maka insya Allah surga adil akan bisa kita raih. Selanjutnya Bapak Ibu, untuk mendapatkan surga adil tersebut adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini
sangat minim sekali dalam kehidupan kita. Kita lebih takut kepada atasan, kita lebih takut kepada kemiskinan, kita lebih was-was dalam hal keduniaan. Namun kita tidak was-was terhadap kehidupan akhirat. Ini nyata. Kenapa? Kalau dibanding amal-amal ibadah yang kita lakukan dengan amal-amal dunia yang kita lakukan tidak sebanding. Bahkan contohnya misalnya dalam hal sholat saja, ketika satu masjid misalnya sholatnya panjang-panjang, rakaatnya lama, maka kita cari yang pendek-pendek. Jadi tidak terbukti lagi, kita tidak boleh menafik diri kita. Memang kenyataan seperti itu. Nah, ini pertanda iman kita belum sempurna, belum kokoh, belum redho, belum merasa takut kepada Allah yang mendalam. Nah, ketika diceritakan tentang neraka, sesungguhnya kita menangis, meneteskan air mata. Ketika diceritakan tentang surga, kita bahagia. Lihat para ulama dan para imam di Mekah, ketika dia membawa ke sholat, itu menangis keluar air matanya. Kenapa? Rasa takut yang datang. Pada hari kita, betapapun orang bicara tentang neraka, seakan-akan itu hanya bohong-bohong aja. Seakan-akan itu tidak cerita dongengan. Nah, di sini kita bisa memahami sejauh mana kadar keimanan kita kepada Allah, sejauh mana kadar ketakutan kita kepada Allah. Takut kepada Allah tidak sama takut kepada harimau. Takut kepada harimau kita lari dan jauh menjauh, tetapi takut kepada Allah kita semakin mendekat. Maka semakin kita mendekat, semakin timbul rasa takut. Semakin kita taat, semakin timbul rasa takut. Semakin kita lalai dalam ibadah, semakin hilang rasa takut. Maka keimanan kita, amal soleh kita, ridho kita dengan takdir Allah, maka Allah baru ridho dari kita. Nah, akan timbul rasa takut yang mendalam. Nah, ketika rasa takut yang mendalam itu hadir dalam diri kita, maka ketika itu pertanda iman kita sudah sempurna kepada Allah SWT. Nah, inilah yang kita cari dalam bulan Ramadan ini, yaitu takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang kamu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu menjadi orang takwa. Takwa itu apa? Takut melanggar perintah Allah, takut akan azabnya Allah, tunduk dan patuh akan perintah Allah, melaksanakan segala perintah Allah, menghentikan segala larangan. Takwa. Takwa juga kata Umar, yaitu sebagaimana seseorang berjalan pada semak berduri, maka di sana itu dia berhati-hati. Juga takwa itu digambarkan ketika seseorang berjalan di pematang sawah, ketika itu dia berhati-hati, takut jatuh di dalam sawah karena lumpur. Nah, ketika sudah ada kehati-hatian dalam kehidupan kita, berhati-hati kita berpikir pakai pikiran yang positif atau negatif, berhati-hati kita dalam berucap, apakah ucapan ini mengandung manfaat untuk kita dan orang lain atau sebaliknya. Berhati-hati kita dalam beramal, luruskan niat. Berhati-hati kita ketika bertemu dengan saudara muslim, apakah ada rasa keangkuhan dalam diri kita, ada rasa meremehkan saudara kita ketika strata sosialnya lebih rendah daripada kita, atau ekonominya rendah daripada kita, ada nggak rasa kita untuk meremehkan mereka? Nah, ketika tidak ada, ketika kita sama pandangan kita, si miskin dengan si kaya, yang pangkatnya tinggi dengan tidak berpangkat, tidak ada bedanya. Yang sama kita hormati, yang tua sama kita ajak berteman, yang kecil kita sayangi. Pertanda kita sudah ada diri dari takwa diri kita. Ini Bapak Ibu,
tujuan kita berpuasa ini untuk mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah, itu takwa. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan Bapak Ibu dengan tausiah yang singkat ini menjadi bahan bimbingan bagi kita. Mudah-mudahan nanti ketika itu Allah sudah kita dapatkan, maka di ujung tausiah kita kembali kita baca surat Al-Fajr, karena itu panggilan kasih sayang Allah kepada kita sebagai orang beriman. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhan. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, dengan ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, dan masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Siapa mereka? Para nabi dan rasul. Kita bersama beliau nanti di surga. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku, kata Allah. Mudah-mudahan kita semua dimasukkan dalam surga dalam surganya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mohon maaf atas segala kesalahan menyampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.